di Medsi juga udah ngambil ya riset operasi gitu ya. Nah saya bidangnya memang di riset operasi, riset operasi dan decision analysis ini. Jadi teman-teman nanti bisa langsung email ke saya ke hilya.mutrika@ugm.ac.id. Nah ini rules dalam perkuliahan saya. Yang pertama adalah materi akan saya kirim via Google Classroom dan saya juga akan upload video di YouTube channel saya gitu ya. YouTube channel saya ini juga akan saya masukkan ke Google Classroom. Jadi teman-teman juga bisa langsung di Google Classroom itu udah ada materinya, baik dalam bentuk YouTube, dalam video maupun dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Jadi di min-1 atau D-1, H-1 saya akan maksimal H-1 akan saya kasihkan materinya. Jadi teman-teman bisa langsung baca-baca. Atau misal kalau andai kata ada yang ketinggalan bisa langsung lihat videonya di situ gitu ya. Apakah kuliah ini di-record? Enggak, karena udah ada videonya di situ gitu. Saya nggak tahu yang ini tuh ada hybridnya atau enggak. Mungkin ada dari Medsi ada yang hybrid nggak sih? Ada satu Bu Hilya. Ada satu ya Mas? Ya. Dan atas nama? Sinandang Simon. Oke. Ada nggak hari ini? Mungkin nanti bisa di... Gabung belum ya? Mungkin nanti nggak usah di... Nanti nggak perlu Google Classroom lagi ya Mas, karena cuma satu orang aja ya. Jadi nanti mungkin bergabung ke situ aja Sinandang Simon. Oke. Gitu ya, nanti ada materi H-1, lalu saya pakai Zoom dalam sinkronnya. Jadi sinkronnya nggak usah lama-lama karena saya yakin kalau 2 jam gitu ya teman-teman dengerin saya gitu online kayaknya agak-agak capek. Jadi cukup 1 jam aja maksimal. Dan selanjutnya akan ada asinkron lewat Google Classroom. Ada video saya dan ada juga nanti ada kuis gitu ya. Jadi ketika kuis ini nggak bisa susulan, terutama mungkin kalau untuk yang hybrid, teman-teman hybrid itu ya, yang dari Medsi biasanya ada yang hybrid yang dia tetap kerja gitu di sana ya, mungkin bisa ada jam tertentu. Tapi untuk teman-teman yang reguler nggak ada susulan, kecuali mungkin ada sakit gitu dengan keterangan surat dokter atau ada lomba atau ada keluarganya yang berduka gitu ya, keluarga inti mungkin akan saya toleransi. Lalu komunikasi melalui komunikasi hanya via email ya untuk perkuliahan saya. Jadi mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal lain yang ingin didiskusikan bisa via email. Jadi saya hanya menerima email ya, hilya.mutrika@ugm.ac.id. Lalu untuk absensi nanti Mas Sukron kayaknya akan membantu absensi untuk yang Medsi. Kalau yang untuk teknik industri karena 3 orang bisa saya absen sendiri gitu ya. Kayaknya datang semua untuk hari ini ya. Kalau ada problem, misal kendala nih, tiba-tiba mati listriknya gitu, atau tiba-tiba koneksinya loss gitu ya, mungkin bisa email ke saya kalau Bu saya mati listrik Bu dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman semua udah levelnya master ya, jadi udah kejujurannya udah nomor 1 lah, nggak perlu saya tekankan kayak teman-teman di S1 gitu ya. Nah, untuk grading system penilaian itu nanti 50%. Jadi saya mengampu sampai UTS gitu ya. 50%-nya saya dan 50%-nya dari Bu Aini. Bu Aini nanti akan mengampu setelah UTS gitu. Nah, 50%-nya ini dapat dari mana? 20% dari kuis gitu. Jadi nanti teman-teman please datang kuis karena itu akan sangat membantu untuk penilaiannya karena bobotnya 20% dan untuk UTS adalah 30%. Nah, biasanya di kuis di saya kuisnya boleh belajar bersama gitu. Kenapa? Karena mumpung ini belum UTS, jadi teman-teman bisa belajar bersama. Jangan cuma nyalin gitu, enggak. Tapi harus tahu prosesnya gitu. Kenapa bisa seperti ini, harus belajar ya. Itu yang saya tekankan. Nah, kalau UTS itu tidak boleh kerjasama. Jadi itu 20% dan 30%. Tuh. Nah, ini outline-nya yang akan kita pelajari setengah semester ke depan. Yang saya cetak tebal itu yang akan kita pelajari setengah semester ke depan. Sedangkan yang setengah semesternya lagi dengan Bu Aini akan kita belajar tentang Bayesian Network sampai ke multi kriteria decision making ini. Ini Bu Aini. Yang di bold ini bagian saya. Jadi nanti hari ini kita belajar tentang pengantar teori keputusan. Besok kita tentang probabilistic thinking, decision theory and basic decision analysis, value of information, dan diakhiri dengan motivational and cognitive bias in decision making gitu ya. Nah, untuk buku referensi saya pakai most likely saya pakai yang pertama ini. Jadi pakai bukunya Clement
yang making hard decision with decision tools. Mungkin teman-teman bisa cari online gitu ya. Sekarang bisa cari online gitu. Karena nggak mungkin ke perpus, jadi mungkin kalau teman-teman bisa cari online buku ini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan mengenai rules, mengenai kuis dan lain sebagainya. Maksudnya kalau kuis nggak ada susulan ya, kecuali teman-teman ada alasan yang 3 tadi itu, gitu ya. Kalau nggak ada kita mulai, ya. Nah, kita mulai dengan masalah. Gitu. Nah, kita sering menjumpai masalah di sehari-hari, ya kan? Kayak sekarang nih, teman-teman karena COVID, terus habis itu masalahnya adalah akhirnya kalian harus belajar online. Belajar online nggak cuma mahasiswanya aja, dosennya juga. Karena kadang-kadang saya ngajar online kayak gini, saya nggak lihat ekspresi teman-teman kayak lihat, oh ekspresinya, oh kayaknya ini paham nih. Oh yang ini ngantuk nih. Kalau sekarang kan ngantuk nggak kelihatan ya, karena off cam. Jadi ya udah sambil rebahan, saya nggak lihat kalau teman-teman ngantuk atau enggak. Problemnya adalah salah satunya adalah kita belajar online gitu ya. Ada banyak masalah, misal fatigue ya matanya dan lain sebagainya. Masalah lain yang kita sering ketemui yaitu misal korupsi ya, itu udah dari zaman kapan sampai zaman sekarang, bahkan kalau nggak salah IPK korupsi kita semakin naik gitu, nggak semakin turun gitu ya. Nah yang masalah lagi sekarang yang sampai akhirnya kita harus kelas online adalah corona gitu ya, COVID gitu ya, bahkan udah sampai 1 juta lebih gitu, bed okupansinya juga udah semakin minim gitu ya, semakin susah untuk cari bed untuk yang positif gitu ya. Itu adalah salah satu problem yang kita jumpai akhir-akhir ini gitu ya. Ini katanya untungnya kita termasuk orang yang beruntung karena kita masih bisa kuliah online gitu ya, masih ada PC, masih ada koneksi, masih ada HP. Nah bayangkan ternyata ada juga mungkin ada beberapa yang udah punya anak gitu ya, susah misal mengendalikan kuliah kelas online Bu kalau untuk anak-anak SD gitu ya, atau susah nih di pelosok sana mungkin susah karena mereka udah nggak punya smartphone, kurang beruntung nggak punya smartphone, nggak punya koneksi. Nah kita termasuk yang beruntung, itu salah satu problem kuliah online. Kalau ini kasus COVID gitu ya, ini waktu sebelum 1 juta, sekarang udah 1 juta ya, karena udah 1 juta lebih dengan sekarang ada kebijakan baru ya, ada PPKM kalau nggak salah namanya ya, dan lain sebagainya. Kita ada problem yang kita jumpai saat ini. Nah problem teman-teman apa sih gitu ya, mungkin dulu ini kasusnya untuk anak-anak S1 mungkin, atau kasus untuk teman-teman yang S2 ini mau lanjut S2 lagi atau fokus karir aja gitu ya, atau mau lanjut S2 lagi atau nikah dulu gitu ya. Mungkin salah satu problem teman-teman seperti itu ya, setelah graduation gitu ya, waktu S1 setelah graduation mau kerja dulu atau langsung S2 dulu dan lain sebagainya. Nah sekarang masalah lainnya adalah ekonomi, katakanlah misal bisnisnya kurang lancar karena pandemi dan lain sebagainya, ngefek ke ekonomi kita. Nah, untuk tahu kira-kira problem teman-teman apa, kita main dulu ya. Kita main di Jamboard. Oke, bentar. Teman-teman please isi Jamboardnya. Bentar. Di chat, di kolom chat. Bentar. Please klik. Terus teman-teman isi kira-kira problem teman-teman apa sih? Gak usah yang berat-berat sih, problemnya misal hujan terus Bu gitu atau apa gitu ya. Coba diisi di Jamboardnya, di join di Jamboardnya. Silahkan join. Ntar saya akan share screen-nya biar teman-teman bisa lihat Jamboardnya. Wait. Nah, yuk diisikan dong. Kira-kira problemnya apa sih? Nih di notesnya di sini nih, di sticky note di sini ditulis. Kira-kira problemnya apa? Misal awal bulan udah nggak punya uang Bu, gitu, atau apa? Silakan ditulis. Misal, nih ditulis di sini di sticky note ini. Tulis. Nggak kelihatan kok siapa yang tulis. Bisa?
Oh ya, belum ada pasangan Bu. Oh ini dia problem sekaligus curcol. Cucian numpuk mendung terus. Ntar. Bingung topik tesis. Di Malang hujan terus. Jogja juga. Daerah sekitar ada yang positif. Kuliah online susah bagi waktu sama kerjaan. Nah ini mungkin sambil yang kerja ya. Kuliah online koneksi internet sering down. Ya itu bro. Bingung tesis mulai dari mana? Dari niat mas. Belum bisa membagi waktu. Jangan ada yang coret-coret, ini malah ada yang coret-coret. Bingung ambil data untuk tesis karena pandemi. Bingung milih supplier yang terbaik. Ya. Bu, cara ngisinya gimana Bu? Ini loh dari sticky note ini loh, sticky notes. Kelihatan kan ya? Yang saya lihat ini sticky note loh. Misal mager gitu ya. Udah ganti warna sticky note, misal saya pengen hijau, save. Nanti di sini udah ada tuh, udah mager, gitu kan. Sering mati listrik. Ini tinggal di mana ya sering mati listrik ya? Sulit mengatur waktu istirahat dan produktif. Ya saya juga. Hobi makan, cita-cita diet. Nah ini saya juga. Tadi juga ada yang itu tuh, hobi makan, cita-cita diet. Cita-cita timbangan turun ya, timbangan ke kiri, hujan terus. Bingung pembimbing tesis. Yang bingung tesisnya atau pembimbingnya nih? Memilih sekolah anak, survei ke beberapa sekolah. Ya, sekarang masalah survei sekolah anak juga satu hal yang bikin pusing ya. Jam tidur yang terbalik, wah itu mungkin bisa konsultasi ke apa namanya, ke klinik tidur, klinik gangguan tidur, kayak ada di rumah sakit tuh. Tidur tidak teratur karena banyak amanah ya, semoga diberkahi dengan amanahnya. Mengumpulkan niat untuk tesis, nah ini bener nih. Bingung pembimbing tesis ini. Tesis Parno sama Corona ya, long distance meriat ya, saya sama nih pernah nih. Belum bisa membagi waktu, belum ada pasangan Bu. Dah nih bingung pilih pasangan Bu. Ini mungkin bisa cari nih satu ya, bagian yang belum ada pasangan dan bingung memilih pasangan. Nah ini bisa malah jadi satu. Oke. Ternyata problemnya banyak ya. Soalnya pernah waktu saya kelas offline, saya tanya nih di teman-teman Metsi, hari ini ada problem apa ya? Saya nggak ada problem Bu. Oke, fine gitu ya. Padahal problem itu pasti kita jumpai loh teman-teman. Kayak ini, tadi udah pada makan belum? Oh ini udah pada makan. Udah ya? Belum Bu. Belum. Kan misalnya problemnya adalah, waduh bentar lagi kuliah nih, ntar lagi kuliah nih. Tapi belum makan. Kalau di kelas saya sih biasanya saya boleh aja makan gitu sambil kuliah, no props gitu ya. Asal apa namanya, boleh minum. Kadang-kadang ada yang tanya, Bu boleh minum nggak Bu waktu kuliah? Ya boleh lah. Nanti kalau dehidrasi kan kasihan gitu. Ini ada yang ini ya, OCD ya, diberesin. Nah gitu ya, jadi boleh aja makan. Misal kayak problemnya adalah, Bu saya mau kuliah dulu apa makan dulu ya, atau problemnya adalah waktu bangun tidur tuh, mau tidur lagi atau langsung bangun. Itu kan problem juga ya, maksudnya ada keputusan yang selalu kita ambil dalam setiap hari gitu, kayak bangun tidur, mau tidur lagi atau mau bangun gitu ya. Atau tadi hujan terus, mau lari pagi atau enggak, atau milih mager di kamar gitu ya. Jam tidur yang terbalik ini juga nih, kadang-kadang ini banyak nih kayak masalah jam tidur ya. Masalah jam tidur biasanya karena ada kerjaan atau ada apa ya, tadi ada yang dikasih amanah gitu ya. Nah, bingung pembimbing tesis kuliah online dibikin pusing sama jaringan internet. Ya sabar ya, kalau ini saya juga di solusi. Nah, sebenarnya problem itu selalu ada, dilengkapi dengan solusi ya, dan dilengkapi dengan keputusan gitu ya. Apakah kita mau go for it ya atau enggak gitu ya. Atau tesis nih, tesis kan kalian ada pilihan nih, nggak problemnya tesis, pilihannya mau ngerjain tesis atau ya udah biarin aja tesisnya gitu ya. Atau problemnya adalah hobi makan, cita-cita diet. Nah ini saya juga no comment. Atau keputusannya long distance marriage gitu kan, itu salah satu problemnya. Keputusannya adalah ya bisa satu rumah gitu ya, tapi mesti ada satu hal yang dikorbankan gitu kan. Atau ya udah long distance marriage dulu, baru nanti bisa bareng-bareng gitu ya. Ini ada kuliah online dibikin gedek sama jaringan Bu. Oke, ini yang tadi ya, pilihan tadi ya. Nah ternyata problemnya banyak ya.
Di satu orang ini udah banyak banget nih, bisa dari tesis, dari hujan, dari COVID nih, di sekitar ada COVID ya. Kita lihat, nah ternyata, bentar, stop share dulu. Nah, tapi ada background suara anak kecil. Nah, bentar. Ini di post dulu semuanya, bentar. Mute all. Nah, ternyata problem kita yang kita temui sehari-hari itu banyak ya teman-teman. Ini udah kelihatan ya sharingnya saya. Tadi kan problemnya nggak cuma mau ambil jurusan apa, mau kuliah dulu atau nikah dulu. Problemnya adalah galau cari pasangan. Pasangan pun masih macam-macam ya. Ada pasangan mau cari yang apa gitu ya. Cari yang satu agama, satu visi, cari yang apa gitu kan. Nah ini nanti di dalam kuliah kita, kedepannya kita pengen belajar tentang itu, cara mengambil keputusan yang baik itu kayak apa sih, yang didasari dari problem kita. Pastikan kita ngambil keputusan karena ada sebuah yang men-trigger, salah satunya adalah problem, misal pasangan. Oke, berarti solusinya adalah mencari pasangan yang kayak apa, nah itu butuh kita putusin gitu ya. Nah ini tadi yang waktu kelas S1 tadi ada yang juga nih IndiHome, ada nggak ada boncengan, apa, sama lah mirip-mirip sama kayak teman-teman tadi ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah jauh tentang teori keputusan, kita perlu tahu apa itu keputusan gitu ya. Keputusan pasti teman-teman sebenarnya tahu lah mana yang bukan keputusan, mana yang keputusan. Tapi secara definisi Ronald Howard nyatain kalau keputusan itu tuh sesuatu yang ada komitmennya gitu ya. Jadi ada komitmen terhadap sebuah aksi di mana dia mengalokasikan valuable resource atau ada sumber daya yang digunakan gitu. Contohnya teman-teman mesti ada beberapa yang udah nikah ya. Adalah ya pasti. Tadi ada ngomongin tentang sekolah anak soalnya. Ntar. Nah, misal ngomongin tentang nikah, pasti ada komitmen dong untuk jalanin pernikahan. Pasti ada hal yang dikorbankan atau bukan korbankan ya, dialokasikan. Contohnya adalah waktu gitu ya, yang tadinya sendiri jadi bersama gitu ya. Atau ngomongin tentang sekolah gitu, komitmen untuk S2 lagi. Gitu, S2 gitu, nggak pakai lagi komitmen untuk S2 gitu ya. Jadi ada yang teman-teman alokasikan, contohnya adalah waktu, pikiran buat ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nah itu adalah sebuah keputusan ya. Contoh keputusan adalah misal ambil degree ini gitu ya, pergi konser, pergi holiday, tapi saya yakin teman-teman stay di rumah aja gitu ya, karena memang lagi disarankan seperti itu. Nah yang bukan decision seperti apa? Yang bukan decision adalah penyesalan. Contohnya adalah penyesalan, terutama yang cewek-cewek nih, biasanya lebih nyesel nggak beli daripada beli gitu ya. Biasanya mending beli terus nyesel daripada nggak beli, barangnya kesel terus nyesel, itu lebih nyesek gitu biasanya cewek. Nah, penyesalan itu bukan sebuah keputusan. Nah, kekhawatiran, worry ya, worrying gitu ya, itu juga bukan sebuah keputusan. Saya yakin teman-teman tahu lah mana yang keputusan, mana yang nggak keputusan gitu ya. Jadi ada komitmen dan ada resource yang digunakan gitu ya untuk menjalankan komitmen tersebut. Tadi ada yang ngomong kalau problemnya adalah dikasih amanah ya, itu juga keputusan. Keputusannya apa? Mengambil amanah tersebut. Jadi ada apa? Ada hal yang dikorbankan, ada hal yang diberikan, yaitu resource. Misal jam tidur. Tadi kan kayak kalau nggak salah problemnya adalah kurang tidur karena ada banyak amanah gitu ya. Contohnya ini siapa? Ada yang kenal? Ada yang ngaku-ngaku mantan pacarnya? Enggak ada ya. Ini siapa? Maudy Ayunda gitu ya. Mungkin buat ini ada yang udah ini saya yakin ini teman-teman Metsi juga masih muda-muda semua seumuran Maudy Ayunda ya, ngarepnya gitu ya. Jadi ini Maudy Ayunda dulu dia juga waktu mau S2 dia bingung mau Stanford apa Harvard ya, dua-duanya nerima aku nih gitu ya. Itu adalah sebuah keputusan yang mana akhirnya si Maudy Ayunda ini dia ambil Stanford instead of Harvard, bisa Harvard gitu ya. Itu adalah sebuah keputusan. Nah, keputusan tadi ini keputusan yang nggak remeh-temeh ya. Kalau remeh-temeh ya kayak apa ya? Keputusan bangun tidur, keputusan buat ambil kuliah, keputusan buat mandi apa nggak mandi, itu adalah keputusan karena kalian punya opsi buat nggak mandi. Contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang satu lagi. Apa sih keputusan yang terbesar yang pernah teman-teman pernah bikin di Jamboard yang sama? Absensinya bagaimana Bu? Yang buat TI saya udah catat semuanya masuk.
sekarang di chat yang sama, di Jamboard yang sama, tapi di slide kedua. Jadi kalian geser slide kedua. Ntar saya share screen lagi deh. Discard. Coba dilihat di yang slide kedua yang di sini. Jadi kalian kan ini ada satu ya, yang tadi udah kalian tulis. Yang di next-nya, nah di sini kalian tulis keputusan terbesar apa yang pernah teman-teman bikin, gitu. Apa aja sih yang pernah kalian bikin keputusan yang terbesar? Misal tadi yang long distance marriage, punya anak. Nah ini memang nih benar keputusan terbesar. Saya juga setuju nih. Milih kerja nyambi kuliah di Jogja. Masuk jurusan S1, Bu. Oke. Ada lagi? Yuk, tulis aja. Kan saya nggak tahu siapa namanya juga. Punya anak nih. Jauh dari orang tua. Ya. Habis kuliah langsung kerja. Masuk STM, Bu. Nice. Milih calon. Calon apa nih? Calon bupati. Oh, dipilih. Ambil jurusan kuliah energi, lanjut S2, milih jurusan kuliah. Pilihan saat pemilu, masih dibales loh. Milih calon. Pilihan saat pemilu, oke. Keputusan terbesar ya, milih presiden contohnya ya. Ambil jurusan kuliah energi. Putus dari mantan yang udah 8 tahun bersama, set. Kalau ini saya no komen deh. Untuknya saya 8 tahun bersama terus nikah. Milih reguler atau akselerasi waktu SMA. Nah ini saya juga punya cerita nih. Saya akhirnya malah memutuskan untuk keluar akselerasi setelah 2 minggu aksel di SMA. Keputusannya. Lanjut kuliah S2. Oke. Tidak ambil kerja praktek di S1. Oke. Ada konsekuensinya nggak nih? Nggak ambil kerja praktek. Pilihan saat pemilu. Oke. Merantau atau stay di daerah. Kalau sekarang kayaknya bisa stay di daerah ya, sambil belajar, sambil bekerja. Resign dan lanjut S2 ini mungkin beberapa teman-teman juga ambil ini ya, resign dan lanjut S2 ini hal yang besar juga nih. Dulu saya juga sempat nih resign terus lanjut S2 walaupun nggak tahu habis itu kerja apa. Jauh dari orang tua, oke. Oke. Ini adalah keputusan terbesar yang pernah teman-teman bikin. Ada yang punya anak, saya yakin, saya setuju, agree dengan ini. Punya anak adalah keputusan terbesar karena punya anak itu tanggung jawabnya seumur hidup gitu ya. Terus masuk jurusan S1, oke, karena S1 itu juga menentukan karir kedepannya ya. Maksudnya jarang lah ya, yang misal S1-nya teknik gitu ya. Terus tiba-tiba jadi dokter kan, enggak kan, mesti harus ada stepnya gitu ya. Masuk STM ya benar, karena ini juga akan ngefek ke selanjutnya juga ya. Lanjut studi ke S2, ini termasuk lanjut S2 tadi ya. Banyak yang bilang lanjut S2 itu suatu keputusan terbesar karena mungkin teman-teman lagi in the middle of kerja gitu ya. Oke, saya harus S2 gitu, mungkin itu salah satu keputusan terbesarnya gitu ya. Resign dan lanjut S2, setelah S2 mungkin belum tentu balik lagi ke kerjaannya sebelumnya gitu ya. Milih kerja sambil kuliah, akselerasi SMA gitu, sama terus apalagi jauh dari orang tua, milih calon gitu ya, milih calon. Berarti ini udah ada pilihan ya, pilihan calon gitu ya. Nah itu adalah salah satu hal teman-teman udah share gitu ya, keputusan terbesar dari teman-teman semuanya gitu. Ternyata dari S1 sama S2 beda ya. Tadi saya cari waktu ngajar S1, keputusannya beda lagi. Ada yang nggak bisa LDR, kalau tadi kan LDM ya udah pada nikah. Keluar kos, milih mata kuliah pilihan, milih organisasi, confess ke cowok, ternyata pilihannya beda, pilihan terbesarnya memang udah beda karena emang jenjang hidupnya juga udah beda gitu ya. Nah, kenapa sih keputusan itu susah dibikin? Kira-kira kenapa? Karena pertama keputusan itu kompleks teman-teman. Jadi kenapa kompleks? Karena ada banyak alternatif, banyak possible solution sebenarnya gitu. Contohnya tadi milih calon, sebenarnya ada banyak solusinya, ada banyak alternatifnya gitu ya. Mau dijodohin apa nggak dijodohin? Mau taarufan apa nggak taarufan? Contohnya seperti itu. Atau tadi mau S2 gitu ya. Bisa pilihan sebenarnya. Ada mau S2 tapi jauh sama keluarga, atau nggak usah S2 tapi ya berarti mimpinya dikubur gitu kan. Dan nggak cuma itu, ada banyak faktor yang dipertimbangkan gitu. Misal teman-teman yang tadi ya
mau resign, terus S2, mungkin ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Misal yang punya keluarga, berarti misal kepala keluarga katakanlah ya, berarti kan harus mikir, oh kira-kira nanti nextnya gimana ya keluarga saya ya, atau ada beberapa faktor lah yang pertimbangan, misal keluarga, misal nanti jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi keputusan kita tuh nggak purely kita aja yang akan merasakan dampaknya gitu ya. Terus ada uncertainty, maksudnya uncertainty di sini apa? Karena kita nggak bisa ngontrol outcome dari keputusan yang kita buat saat ini gitu ya. Contohnya teman-teman lanjut S2, resign lanjut S2, kan nggak tahu outcome-nya nanti. Maksudnya setelah S2 teman-teman apakah langsung dapat kerja lagi atau enggak, kan nggak ada yang tahu. Karena kita bukan Tuhan, jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi yang kedua adalah uncertain dari outcome-nya. Jadi outcome-nya nggak pasti. Jadi ya itu yang membuat keputusan itu jadi sulit untuk dibuat. Misal, wah resign nggak ya? Tapi kan nggak pasti. Nanti setelah S2 langsung dapat kerja yang diinginkan gitu ya. Ya, kedua adalah uncertainty dari outcome. Gitu ya. Yang ketiga adalah ada multiple conflicting objective. Nah ini sering banget terjadi. Ada banyak orang yang terlibat dan di mana setiap orang itu punya konflik kepentingan. Contohnya misal kita ngomongin tentang agak besar dikit skopnya, misal kita mau naikin jumlah transportasi umum di Jakarta gitu ya. Nah, keputusannya adalah bikin sebanyak mungkin jalur MRT dan lain sebagainya. Pasti ada yang efeknya kemana nih, stakeholder yang lain, kayak misal driver ojol, pihak Grab, Gojek dan lain sebagainya pasti ada imbasnya. Jadi ketika decision atau kebijakan atau keputusan dibikin itu efeknya nggak cuma ke kita aja, efeknya bisa ke stakeholder yang lainnya. Maka itu keputusan kebijakan itu nggak gampang untuk dibikin. Contohnya kayak kita mau ngomongin tentang pembatasan wilayah, itu juga udah susah kan, maksudnya efeknya ke banyak hal, ke ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Maka itu keputusan kebijakan itu nggak gampang untuk dibikin karena kompleks, uncertainty in outcome, dan banyak konflik nantinya gitu ya, melibatkan banyak stakeholder di situ. Nah, nantinya teman-teman belajar teori keputusan ini akan dapat apa sih? Akan dapat konseptual framework atau cara berpikir lah, at least cara berpikir secara sistematik gimana cara dapetin keputusan yang terbaik. Intinya seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang structuring and representing dependencies. Nah, di sini nggak cuma ngomong tentang gimana cara dapetin keputusan terbaik secara math atau secara mathematically gitu ya. Oh ini yang terbaik secara math. Tapi kan kita manusia ya. Jadi kita nggak seobjektif itu. Misal teman-teman mau bangun atau nggak bangun, kan nggak mungkin teman-teman ngitung, oh oke, keputusan terbaiknya adalah nggak bangun, gitu kan? Malah bangun karena udah ngitung duluan, kepikiran akhirnya malah nggak bisa tidur lagi gitu kan. Nah di sini di teori keputusan ini kita akan ngomongin tentang sisi manusianya juga gitu ya. Mungkin kalau di TI ada namanya ergonomi kognitif, mungkin di Medsi juga ada berbau dengan kognitif gitu ya, ada psikologi dan lain sebagainya. Karena kita manusia, kalau kita ngambil keputusan nggak dipungkiri kita akan kadang-kadang kita masuk ke insting kita gitu kan. Kayaknya nggak masuk deh walaupun hitungan oke, tapi kayaknya ini nggak pas deh gitu kan, ada sense of human-nya itu. Nah kita akan masuk ke dalam situ. Maka di sini kita juga akan belajar tentang namanya ada risk attitude gitu. Apa itu risk attitude? Contohnya misal saya dan teman-teman gitu ya, saya orangnya risk averse nih, takut ambil keputusan, takut ambil resiko. Nah sedangkan teman-teman yang satunya dia risk seeking atau dia suka ngambil resiko gitu ya, akan beda hasil keputusannya. Nah ini nanti kita akan pelajari juga di teori keputusan ini. Jadi misal ya, kenapa sih ada orang yang berani aja gitu nongkrong di kafe dan ada orang yang parno, tadi ada yang bilang parno COVID gitu ya. Ya mungkin karena risk attitude-nya beda gitu ya. Karena yang satu selain dia awareness-nya beda gitu ya, yang satu dia high risk, jadi dia ambil aja resiko. Toh juga ada juga orang tipikal toh hidup mati di tangan Tuhan, misal gitu. Itu ada juga tipe orang seperti itu. Nah di sini kita akan belajar tentang itu. Jadi risk profile orang itu beda dan akan nentuin keputusan yang dia buat gitu ya. Nah ini selain itu kita akan belajar tentang mencari solusi atau decision terbaik dari beberapa keputusan atau beberapa possible solution yang ditawarkan. Nanti ada misal di
mata kuliahnya Bu Aini, di materinya Bu Aini ada namanya MCDA atau Multi Criteria Decision Analysis. Di situ nanti misal nih teman-teman mau beli mobil gitu ya, ada pilihan mobil A, B, C, D. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana gitu ya? Selain teman-teman lihat reviewnya Mas Wahid atau siapa tuh di YouTube gitu ya. Teman-teman lihat mana? Teman-teman punya kriteria, misal harganya, misal speknya, misal kenyamanannya dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita bisa berikan bobot dan akhirnya teman-teman bisa milih mana sih yang optimal untuk dipilih, worth it untuk dipilih gitu ya dari jenis mobil tersebut gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar sampai ke situ, gitu ya. Nah ini, ngomong-ngomong tentang teori keputusan itu ada 3 mazhab gitu atau 3 approach pendekatan. Pendekatan pertama yaitu normative approach. Normative approach itu yang kayak apa? Normative approach itu menganggap orang itu rasional. Dia selalu berpikir kalau ngambil keputusan itu harus optimal, harus rasional dan seekonomis mungkin, gitu ya. Di satu sisi pendekatan ini benar gitu ya, orang tuh kalau bisa kan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, seekonomis mungkin, serasional mungkin. Ini menurut pendekatan normatif. Tapi di sisi lain, seperti saya katakan tadi, orang itu tuh punya sense of human. Jadi ada psychological aspeknya, ada human behavior-nya dan lain sebagainya. Nah di descriptive approach atau pendekatan deskriptif, dia bilang enggak bisa. Orang itu enggak kayak gitu. Orang itu tuh ambil keputusan tuh based on her instinct, their instinct gitu ya, sesuai dengan psikologis dia gitu. Kalau misal dia marah, misal bisa ambil keputusannya beda sama dia nggak marah dan lain sebagainya. Itu namanya descriptive approach. Nah, teori keputusan yang kita akan pelajari ini masuk yang mana? Kita masuk ke sisi tengahnya, jadi in between gitu ya. Kita namakan prescriptive approach, yaitu gabungan antara atau titik tengah antara normatif dan deskriptif gitu. Jadi kita tetap pengen serasional mungkin dengan kita belajar tools-toolsnya nanti ya, tools-tools dalam teori keputusan, tapi kita ingin taking into account atau tetap mempertimbangkan sisi humannya gitu. Mungkin di sini adalah gabungan antara, biasanya kalau di teknik industri kita ada riset operasi dan ada ergonomi gitu ya. Nah ini adalah penggabungan antara riset operasi dan si ergonomi kognitif terutama ya. Jadi kita tetap menghubungkan atau mempertimbangkan tentang sisi manusianya gitu. Nah, inilah pendekatan yang digunakan oleh teori keputusan yang akan kita pelajari 1 semester ke depan gitu ya. Jadi decision analysis itu berdasarkan prescriptive approach gitu. Oke, nah kenapa sih kita butuh belajar teori keputusan? Ya, as simple as kita pengen dapat better decision yang terbaik, gitu kan? Worth it apa enggak, decisionnya baik apa enggak, gitu ya. Nah, decision yang baik itu yang kayak apa? Apakah decision yang baik itu selalu mendapatkan outcome yang baik? Enggak mesti, gitu ya. Nah, yang kita pelajari di sini itu bukan hasilnya, tapi kita lihat prosesnya. Contohnya, teman-teman masih ingat ini siapa? Ini adalah Mbah Marijan. Kalau teman-teman masih ingat di awal-awal 2000, 2006, 2010 ketika Merapi meletus gitu ya, 2006 waktu itu Mbah Marijan bilang, oh ya stay aja, nggak usah evakuasi. Dan karena keberuntungan juga ya, faktor luck, Merapinya nggak meletus teman-teman. Maksudnya Merapinya nggak sedahsyat meletusnya 2010. Nah, outcome-nya memang bagus. Tapi apakah itu good decision? No, karena prosesnya nggak bagus gitu ya. Karena prosesnya nggak ya just insting gitu. Padahal kita kan pengennya ada 2 hal gitu ya. Ada yang kalau misal BPBD atau orang BMKG gitu ya, dia kan pakai science ya untuk memutuskan harus evakuasi atau enggak gitu ya. Nah itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Nah good decision itu ketika prosesnya juga bagus. Nah proses yang bagus biar prosesnya bagus, ngambil keputusannya seperti apa ya, kita belajar melalui decision analysis yang nanti teman-teman 1 semester akan pelajari gitu ya. Jadi nggak cuma outcome, good decision itu nggak outcome, purely nggak outcome, jadi lebih ke prosesnya. Jadi kalau saya boleh katakan, ngomongin tentang decision itu nggak ngomongin tentang outcome, karena outcome itu ya ada di tangan Tuhan. Jadi luck is not in your hand, but decision is in your hand. Jadi yang kita pelajari di sini bukan tentang outcome-nya nanti akan baik atau enggak gitu ya. Misal teman-teman ambil S2 gitu ya, outcome-nya nggak ada yang tahu gitu ya. Nah yang kita lihat di sini adalah decision-nya itu udah bener belum ya, proses ngambil decision-nya bener apa enggak ya gitu ya. Nah itu yang kita akan pelajari dari 1 semester ini gitu ya. Nah kenapa sih
kita sebagai individu gitu ya perlu belajar decision analysis, karena pertama teman-teman itu adalah decision maker buat teman-teman sendiri gitu. Misal nantinya teman-teman akan jadi ibu rumah tangga gitu ya, butuh ilmu ini, butuh karena kenapa? Karena ya decision maker ibu-ibu atau individu, kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita adalah decision maker buat kita sendiri. Contohnya kalau untuk ibu-ibu, as simple as kita cari popok yang terbaik itu yang kayak apa, berdasarkan harga, berdasarkan kualitas dan lain sebagainya. Atau buat bapak-bapak gitu ya, juga bisa milih, misal mau milih mobil, asal nggak milih istri lagi ya Pak ya gitu ya. Jadi itu decision maker buat kita sendiri gitu. Yang kedua, misal teman-teman nantinya atau bapak-bapak, ya, teman-teman mas-mas dan mbak-mbak kerja nanti sebagai konsultan, analis, di mana ilmu ini tuh penting banget, apalagi kita sekarang eranya big data gitu ya, data science dan lain sebagainya. Sebenarnya big data, data analytics dan lain sebagainya ini berada di bawah payung decision analysis. Makanya nanti akan ada namanya kuliah biasanya decision support system atau decision support system itu adalah salah satunya kita based on data, kita gather datanya untuk dapetin decision. Nah, sama decision analysis ini inputnya itu apa ya? Inputnya adalah data science gitu ya. Misal teman-teman sekarang lagi booming kan tentang data analytics, big data, data science dan lain sebagainya. Nah, itu sama semuanya untuk support decision yang nanti akan kita bikin. Yang terakhir, kita nanti bisa jadi domain expert. Misal kita seorang pemangku kebijakan, kita expert di bidang tertentu, katakanlah kita expert di bidang vaksin gitu ya. Nah, kenapa kita harus belajar decision analysis? Karena kita nantinya adalah pemangku kebijakan suatu saat, misal ada teman-teman sebagai decision maker gitu ya, untuk institusinya atau apa. Nah, itu juga penting karena apa yang kita putuskan itu nanti efeknya ke orang yang lebih besar gitu ya, atau komunitas yang lebih besar. Maka itu kita perlu belajar decision analysis ini ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, misal untuk beberapa pekerjaan yang butuh gitu ya untuk decision analysis. Contohnya di blibli.com di sini dikatakan make data driven decision making. Nah, nanti kita akan belajar juga nih data driven decision making nih. Ini beberapa yang lagi in ya, kerjaan-kerjaan yang in itu butuh skill ini, butuh skill di mana kita gather data, dapat informasi dari data itu kita proses dan lain sebagainya untuk dapetin keputusan atau kebijakan baik di tingkat misal di sini institusi maupun nanti bisa di instansi teman-teman gitu ya. Gitu untuk pengantarnya aja. Nah, untuk kedepannya keep smile and say no galau. Jadi nggak ada lagi boleh ada problem tapi nggak ada galau-galau lagi dari problemnya gitu ya. Gitu untuk kuliah hari ini. Jadi nggak usah lama-lama karena memang pengantar aja. Nanti kita akan lanjut untuk kedepannya hari Rabu jam 1 kita besok kita belajar tentang probabilistic thinking atau berpikir secara probabilistik gitu ya. Ya gimana? Ada yang tanya nih? Fahrudin gimana? Mau nanya Bu. Tadi kan dijelaskan ya Bu tentang ada normatif dari pengambilan keputusan sama preskriptif ya. Nah itu Bu coba disoalkan lagi yang tadi. Iya, kenapa? Pertanyaannya adalah yang misalkan tadi kan ada beberapa poin, salah satunya ada behavior, terus apa lagi? Nah, terus ya kenapa? Kalau yang misalkan untuk faktornya itu apakah hanya terbatas 3 itu ya? Misalkan ketika kita mengambil keputusan tapi faktornya habis dari doa. Nah itu apakah termasuk normatif atau preskriptif ya? Misalkan seorang presiden pasti kan misalkan mau mengambil kebijakan seperti di waktu corona ini kan apakah dia lebih mempertimbangkan ekonomi ataukah lebih mempertimbangkan kesehatan. Nah itu hal itu pasti kan juga ada analisisnya ya Bu. Nah itu misalkan setelah dia mempertimbangkan analisis tadi, terus dia mengambil keputusan dengan cara doa juga, terus habis itu keputusannya berubah. Nah itu termasuk yang preskriptif atau normatif Bu? Lah kalau keputusannya berubah langsung deskriptif dong. Oh berarti lah dia berarti based on feeling aja gitu kan. Nah kalau yang di sini itu tuh dia disupport oleh dua-duanya gitu ya. Jadi sainsnya dapat gitu kan. Misalkan kalau kebijakan tentang
yang dilakukan pemerintah sekarang, pasti saya yakin ada orang di behind presiden itu yang memang udah ahli ya, staf ahlinya yang mereka menggodok lah tentang kebijakan ya, pasti udah ada apa ya, katakanlah SWOT-nya gitu ya, untuk strength-nya dan lain sebagainya pasti udah digodok. Nah itu berarti kan normatifnya. Nah deskriptifnya berarti kalau dia langsung berubah ya berarti dia deskriptif dong, dia nggak pakai sains yang digunakan gitu ya, maksudnya fondasi yang digunakan. Nah, kalau di sini dikatakan preskriptif ini yang kayak apa? Maksudnya di sini adalah kita tetap sisi lihat humannya. Jadi pasti yakin, saya yakin ketika staf ahlinya itu juga lihat sisi humannya lainnya. Misalkan secara ekonomi memang bagus nih ambil A gitu. Tapi kan ada human touch-nya di situ ya, karena kita manusia ya. Jadi ada human touch-nya. Tapi misalkan ini dilakukan, kayaknya seperti ini nih hasilnya, untuk perilaku orang akan berubah seperti ini dan lain sebagainya, itu baru masuk preskriptif. Di sini masuk preskriptif gitu ya. Oh iya Bu. Berarti memang ketika mengambil keputusan itu ini juga enggak Bu? Misalkan dicoba dulu A, terus evaluasi, habis itu A1 terus B gitu, bisa juga? Ya, bisa dong, kan emang kayak feedback gitu kan. Berarti. Lalu kita iterasi kan, ada feedback, nggak pasti keputusan yang kita ambil nggak selalu itu rigid di waktunya. Bisa jadi keputusan ini emang bagus di waktu itu, tapi dynamically berubah gitu ya, karena kan dunia berubah gitu ya. Keputusan sekarang bisa jadi udah obsolete buat kedepannya gitu sih. Oh berarti ketika kita gabungkan yang decision analysis ini, berarti misalkan normatif dulu, kemudian setelah beberapa kali pengalaman kita coba beberapa hal, kemudian penggabungan dari keduanya gitu ya Bu ya? Lebih ke keduanya, kita tetap preskriptif itu maksudnya normatif plus deskriptif gitu. Oh iya. Gitu. Tetap, jadi di teori keputusan ini kita akan ngomongin banyak hal tentang mathematically ya, maksudnya nggak nakutin sih, menyenangkan insya Allah. Jadi lebih ke matematika gitu ya, tapi nantinya kita juga ada sisi humannya, kayak orang itu bisa jadi tingkat resikonya berbeda, akhirnya keputusan berbeda. Bisa jadi presiden A dengan presiden B bisa aja beda. Kenapa? Bisa jadi misal nggak cuma dari normatifnya, misal supportnya itu, bisa jadi karena perilaku di negaranya itu bisa beda gitu ya. Misal orang-orang di situ tuh taat tuh, jadi nggak apa-apa perilaku kebijakannya seperti itu. Misal Indonesia versus UK gitu kan, bisa jadi beda keputusan yang dibikin karena misal risk profile-nya orang-orang UK sama orang Indonesia tuh beda. Nah itu bisa jadi gitu loh. Oh iya Pak, terima kasih. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu. Iya, Imam Sabari. Iya Bu. Iya. Ini Pak atau Mas? Pak. Mas Bu. Ya, gimana Mas Imam? Berarti nanti ke depan kita pasti ketemu dengan model-model matematik ya Bu, terkait dengan pengambilan keputusan ini ya Bu. Iya, benar. Kalau insting mah nanti bisa dibelajari Mas, pakai hati gitu ya, belajar hati namanya ke matematik gitu ya. Tapi nggak usah takut, karena ini sebenarnya cuma yang matematisnya ini juga masih ringan, bukan ringannya itu masih bisa difahami lah. Nanti kalau nggak paham bisa tanya ke saya ya langsung. Tapi seperti itulah. Nah, jadi lebih ke normatif, tapi ada deskriptifnya juga. Jadi maka kita ngomongin preskriptif itu. Gitu. Ibu sebenarnya kalau bertanya sebenarnya kan tadi sudah menjelaskan sebenarnya posisi di keseharian mungkin kita sudah pernah alami, tapi sebenarnya apa sih yang kita kurang, misalkan kan tadi kan Ibu menjelaskan kayak good proses dalam mengambil keputusan, itu sebenarnya apa yang kurang di kita. Misalkan kalau tiap hari mungkin kita sudah pernah misalkan ngambil dulu kita ngambil kuliah S1 atau S2 kan itu juga ngambil keputusan, sebenarnya apa yang kurang di kita untuk menganalisis itu sampai dalam gitu Bu. Nanti kita belajar mungkin lebih dalam gitu ya Bu, atau gimana? Nah, lagi-lagi ini tergantung problemnya Mas. Kayak misal nih kita mau problemnya adalah nyamuk, kan kita nggak mungkin bunuh nyamuk pakai pistol gitu ya. Ya tergantung. Teori keputusan ini tuh dipakai untuk problem-problem yang mungkin juga nggak seproblem simple gitu ya. Tadi ada yang misal mau bangun apa nggak bangun, terus kita harus cari pakai teori keputusan ini, kan nggak sampai segitunya gitu ya. Nah mungkin ada beberapa, nanti lagi-lagi ini nanti misal bisa juga sampai ke tesis ya kalau ngomong ini ya. Jadi lagi-lagi kalau saya biasanya ngasih ke mahasiswa saya ya,
kalau mau ngomongin tentang metode ini kan banyak kan tools ya nanti akan kita ngomongin. Itu lihat dulu problemnya tuh kayak apa gitu. Kalau problemnya cukup misal diselesaikan dengan berdoa, oke, gitu ya. Misal mau makan apa, problemnya adalah mau makan apa, kan nggak mungkin kan pakai teori keputusan selak lapar gitu ya. Nah, maka itu tuh nanti kita pelajari problem apa sih, seproblem kompleks apa sih yang perlu dibutuhkan untuk gunain tools ini gitu ya. Gitu sih Pak. Jadi lebih ke tiap problemnya dulu, nanti kita sesuaikan metodenya mengikuti problem. Jadi bukan metode biasanya nih kalau saya bimbingan skripsi gitu ya atau bimbingan tesis gitu, biasanya metodenya dulu baru nanti cari problemnya. Nah, ini lihat dulu problemnya apa, baru nanti kita deketin dengan metodenya apa. Gitu sih Pak Imam. Mas Imam gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama Mas Imam udah kerja ya? Kerja di mana, Mas? Di BSN, Bu. Di mana Mas? BSM? BSN, Badan Standarisasi Nasional. Yang SN itu loh, Bu. Nah. Oh iya. Ya, paham. Oke, ini di Jogja Mas? Di Bekasi, Bu. Oke, siap. Malah bisa kuliah sambil ini ya, kerja ya? Gitu. Itu ya, ini saya malah bisa kuliah sambil ngomong. Oke, ada pertanyaan lagi? Bertanya Bu, Ya, Sinta. mengenai pengambilan keputusan ini kan kayak pertimbangan metode sama kayak matematik itu Kak. Apakah nanti tuh kayak lebih mengarah ke sistem pakar gitu atau gimana Bu? Sistem apa Mbak? Sistem pakar. Sistem pakar? Sistem pakar gimana ya? Expert system. Iya, kan apa sih kalau sistem pakar kayaknya kan melibatkan kayak pakai sistem atau lebih ke app gitu loh Bu. Oh, nah nanti kalau yang apps itu nanti di bagian buah ini nanti kita akan belajar tentang topsis sih Mbak. Oh, lebih ke topsis. Di awal-awal tuh masih kita main slow dulu Mbak. Siap, makasih Bu. Sama-sama Mbak Sinta. Ada lagi? Nah semoga Bu, mau nanya Bu, ya. Gimana Fahrudin? kalau yang sistem pendukung keputusan atau DSS itu masuk kemana Bu? Masuk kemana? Masuk Ada hubungannya dengan ini nggak Bu? Ada dong. Ada. Itu Bagian mana, Bu? malah dia bisa sampai ke aplikasi. Biasanya dia DSS ini adalah kelanjutannya. Jadi DA itu kayak in general atau payung besar ya. Nanti DSS ini lebih ke aplikasinya. Nanti biasanya kalau saya bukan pengampunya ya, tapi salah satu yang yang dihasilkan adalah misal aplikasi penunjang keputusannya gitu sih. Berarti teorinya diambil dari yang bagian mana Bu? Dari kuliah ini? Nanti untuk itu kalau teorinya ada di mana, sebenarnya semua teorinya ada Mas. Jadi di situ nanti jadi ini lebih ke dasarnya. Jadi teori keputusan itu lebih ke dasarnya, nanti DSS itu lebih ke subnya gitu. Jadi lebih ke data analytics-nya dan lain sebagainya gitu. Oh iya Bu, terima kasih. Mungkin nanti bisa ambil sendiri DSS, ada nggak ya di S2 TI? Nggak ada Bu. Oh, di S1 ada soalnya DSS itu, Decision Support System gitu ya. Kalau S2 saya kurang paham ya, tapi kalau nggak ada ya mungkin bisa minta sit-in gitu ya. Kalau Sit-in boleh Bu ya? boleh minta di sit-in ke dosen DPS-nya mungkin bisa minta. Gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Oke. Biar lebih jelas tentang DSS. Karena saya bukan pengampunya sih ya. Tapi DSS biasanya outputnya adalah dia bentuknya kayak aplikasi atau bikin sistem tertentu untuk pendukung keputusan sih. Walaupun masih sistem ringan ya karena masih levelnya S1. Gitu. Kalau untuk S1. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri untuk kuliah kita hari ini. Jadi kita ketemu lagi hari Rabu. Teman-teman baik dari S2 TI maupun METSI sama aja gitu ya. Untuk S2 TI kan ada 3, jadi absennya saya langsung tahu ada Fahrudin, ada Olive, sama ada Intan, bener kan? Ya gitu. Ya Bu, boleh ini nggak Bu? Jadi ada nitip dari teman-teman di Dinsis besok hari Jumat Bu. Besok Jumat itu akan libur kah atau ada kuliah ya Bu? Libur lah. Libur ya Bu? Libur. Jumat kan ada Imlek ya? Iya Bu. Libur. Oke, terima kasih Bu. Sama. Oke, gitu aja kalau nggak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri, makasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan hari Rabu pukul 1. Gitu aja, jangan lupa kalau ada kuis, jangan lupa datang juga. Nanti ada di Google Classroom. Yang belum join Google Classroom, baik yang
TI maupun PKTS gitu ya, Metsi, silakan join karena Google Classroom-nya berbeda ya. Yang TI ada sendiri, yang PKTS ada sendiri, sudah saya share lewat email waktu itu ya. Gitu aja teman-teman, silakan join ke Google Classroom untuk kuisnya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Gitu aja mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sehat-sehat selalu. Makasih, Bu. Sehat-sehat, Ibu.